turut pengadilan dengan NIM 23089. Saya hanya berulang dengan NIM 2307057. Saya Intan Bolon dengan NIM 08. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, izinkanlah kami memulai presentasi kami yang dimulai dari teman kami yaitu Bagian pertama, fungsi dagang VOC dan awal kemunculannya. Fungsi dagang Garnish Out English Company atau VOC atau disingkat menjadi VOC adalah sebuah perusahaan dagang Belanda yang didirikan pada tahun 1602. VOC merupakan salah satu perusahaan dagang terbesar dan paling berpengaruh dalam sejarah perdagangan dunia. Tujuan utama VOC adalah menguasai perdagangan rempah-rempah di wilayah Asia, terutama di Kepulauan Indonesia. Inisiatif pembentukan VOC ini didorong oleh keinginan untuk mengamankan dan memperluas akses Belanda ke perdagangan rempah-rempah yang sangat bernilai di Asia. Untuk mencapai tujuannya, VOC diberikan hak monopoli oleh pemerintah Belanda untuk melakukan perdagangan di wilayah Asia. 2. Kemunculan fungsi dagang VOC dan awal kemunculannya. Kemunculan VOC dimulai jauh ketika perusahaan-perusahaan ekspedisi Belanda yang saling bersaing berjuang keras untuk memperoleh bagian dari rempah-rempah Indonesia. Pada tahun 1598, Parlemen Belanda, Staten General, mengajukan sebuah usulan supaya perseroan-perseroan yang saling bersaing itu sebaiknya menggabungkan kepentingan mereka masing-masing ke dalam satu sisi. Diperlukan waktu 4 tahun sebelum perseroan-perseroan itu dapat disadarkan untuk membentuk institusi semacam itu. Oleh karena persaingan yang tak terkendali, pasokan rempah-rempah terancam dan mengakibatkan kemerosotan harga. VOC berbasis di Amsterdam, sebuah kota yang diperhitungkan sebagai pusat perekonomian kapitalis dunia berkat perkembangan bursa saham dan komoditas, serta perbankan dan asuransi. Materi selanjutnya saya serahkan kepada moderator. Materi selanjutnya, faktor politik dan ekonomi yang di Eropa yang mendorong VOC. Faktor politik 1, perang 80 tahun 1568 sampai 1648. Perang ini terjadi antara Belanda dan Spanyol, dan Belanda ingin mencari sumber pendanaan baru untuk membiayai perang ini. 2. Kebangkitan nasionalisme di Belanda. Pada masa itu, nasionalisme di Belanda sedang berkembang dan orang-orang Belanda ingin menunjukkan kekuatan dan kejayaan mereka di dunia. 3. Ketidakstabilan politik di Eropa. Hal ini membuat para pedagang Belanda untuk mencari peluang baru di luar Eropa, dan mereka melihat Asia sebagai tempat yang menjanjikan. 4. Persaingan kolonial. Eropa menjadi pusat persaingan kolonial antar negara-negara seperti Spanyol, Portugal, Belanda, Inggris, dan Prancis. Persaingan ini terutama terjadi di wilayah-wilayah jauh, termasuk di Asia, di mana negara-negara Eropa bersaing untuk mengamankan sumber daya dan jalur perdagangan yang menguntungkan. Faktor ekonomi. 1. Permintaan rempah-rempah yang tinggi. Rempah-rempah sangat dicari di Eropa untuk berbagai keperluan. 2. Keuntungan besar dari perdagangan rempah-rempah. Perdagangan rempah-rempah menghasilkan keuntungan yang sangat besar. 3. Persaingan dagang. Portugis dan Spanyol telah mendominasi perdagangan rempah-rempah di Asia selama beberapa tahun. Belanda ingin bersaing dengan mereka dan mendapatkan bagian mereka dari keuntungan perdagangan rempah-rempah. 4. Monopoli Spanyol dan Portugal. Belanda ingin membebaskan diri dari ketergantungan kepada monopoli perdagangan rempah-rempah yang ada dan mengendalikan perdagangan rempah-rempah untuk keuntungan mereka sendiri. 5. Potensi kekayaan di Asia. Belanda menyadari potensi besar yang dimiliki Asia sebagai pasar perdagangan yang menguntungkan. 6. Gabungan modal dan usaha. Pembentukan VOC melibatkan penggabungan modal dan usaha dari beberapa perusahaan dagang utama di Belanda. Saya kembali kepada moderator. selanjutnya sistem monopoli perdagangan VOC di Asia Tenggara. Yang pertama ada hak ekstirpasi. Hal ini dilakukan untuk mengendalikan produksi dan menjaga harga rempah-rempah tetap tinggi. 2. Kontrak eksklusif. VOC menjalin kontrak dengan para penguasa lokal untuk mendapatkan hak monopoli perdagangan rempah-rempah di wilayah mereka. Penguasa lokal diwajibkan untuk menjual hasil panen rempah-rempah hanya kepada VOC dengan harga yang telah ditentukan. 3. Pelayaran hobi. VOC melakukan patroli laut secara berkala untuk mengawasi aktivitas perdagangan rempah-rempah dan mencegah penyelundupan. 4. Benteng dan pasukan militer. VOC membangun benteng-benteng di wilayah strategis untuk memperkuat kontrolnya atas perdagangan rempah-rempah. Benteng-benteng ini juga digunakan untuk menampung pasukan militer yang bertugas melindungi kepentingan VOC. 5.
adu domba. VOC seringkali menggunakan strategi adu domba untuk memecah belah kerajaan. VOC seringkali menggunakan strategi ini agar VOC dapat lebih mudah menguasai wilayah dan perdagangan rempah-rempah. 6. Sistem feodal. VOC menerapkan sistem feodal di beberapa wilayah untuk memperkuat kontrolnya. Para penguasa lokal dijadikan sebagai boneka VOC dan diwajibkan untuk tunduk pada aturan VOC. Dampak sistem monopoli. Dampak positifnya antara lain: 1. Meningkatkan pendapatan VOC dan Belanda. 2. Mendorong perkembangan pelayaran dan perdagangan internasional. 3. Memperkenalkan teknologi dan budaya Eropa ke wilayah Nusantara. Namun dampak negatifnya jauh lebih besar, antara lain: 1. Menekan harga rempah-rempah yang merugikan petani. 2. Memicu eksploitasi dan penindasan terhadap rakyat. 3. Melestarikan sistem feodal yang menghambat kemajuan sosial dan ekonomi. 4. Menyebabkan kerusakan lingkungan akibat penebangan pohon berpangkat secara berlebihan. Selanjutnya kami serahkan kepada Baik, jadi di sini saya akan menjelaskan tentang hak-hak oktroy VOC. Hak oktroy VOC adalah hak eksklusif yang diberikan oleh kerajaan Belanda untuk mengeksploitasi maupun menjual produk. Siapapun yang memiliki hak ini dapat memonopoli teknologi serta komoditas tertentu. Alasan mengapa VOC berhasil memperoleh hak otoritas yang pertama yaitu kekuatan ekonomi Belanda. Negara ini memiliki sejarah panjang dalam perdagangan internasional dan memiliki hubungan perdagangan yang kuat dengan Asia. Yang kedua yaitu keinginan untuk bersaing. Persaingan antar negara Eropa untuk menguasai perdagangan rempah-rempah sangat tinggi pada masa itu. Tapi Belanda ingin membebaskan diri dan dari ketergantungan pada monopoli tersebut dan mengamankan posisi mereka dalam perdagangan rempah-rempah. Terus alasan mengapa VOC berhasil memperoleh hak otoritas. Yang ketiga, dukungan pemerintah Belanda. Pemerintah Belanda memberikan dukungan politik dan otoritas kepada VOC dalam upaya mereka untuk mengamankan perdagangan rempah-rempah di Asia. Yang keempat, dorongan kolonial. Pembentukan VOC juga merupakan bagian dari dorongan Belanda untuk melakukan ekspansi kolonial di Asia. Dengan mengendalikan perdagangan rempah-rempah, Belanda dapat memperoleh akses dan kontrol atas wilayah tersebut. Yang kelima, kontribusi finansial. VOC memiliki kemampuan untuk mengumpulkan modal dari investor dengan menjual saham kepada masyarakat. Dukungan finansial ini membantu VOC dalam mendanai armada kapal, dagang dan militer, serta membangun infrastruktur penunjukan perdagangan di Asia. Hak-hak oktroy ini memungkinkan VOC untuk pertama mewakili pemerintah Belanda di Asia secara sah, kedua memonopoli perdagangan rempah-rempah di wilayah India Timur, yang ketiga mencetak dan mengedarkan mata uang mereka sendiri yang dikenal dengan mata uang VOC, yang keempat melakukan perjanjian dengan negara dan kerajaan-kerajaan lain, yang kelima melakukan perang dengan negara lain termasuk kerajaan-kerajaan yang ada di Indonesia, yang keenam mempunyai pasukan dan armada laut untuk keperluan perang, yang ketujuh menyatakan perang dengan negara lain dan kerajaan-kerajaan di Indonesia jika diperlukan, yang kedelapan mengumpulkan pungutan wajib dari kerajaan-kerajaan Indonesia, dan yang terakhir melaksanakan pemerintahannya sendiri. Materi selanjutnya akan dijelaskan. VOC dalam mempengaruhi struktur sosial budaya Nusantara. Pengaruh terhadap struktur sosial. Yang pertama, sistem feodalisme. VOC memperkuat sistem feodalisme di wilayah Nusantara dengan mendukung para bangsawan lokal yang bersedia bekerja sama dengan mereka. Para bangsawan ini mendapatkan hak istimewa dan kekuasaan yang lebih besar atas rakyatnya, sehingga memperkuat stratifikasi sosial. Yang kedua, perbudakan. VOC memanfaatkan sistem perbudakan untuk mendapatkan tenaga kerja murah dalam kegiatan ekonomi mereka. Budak berasal dari berbagai suku dan etnis di Nusantara, dan mereka dipaksa untuk bekerja di perkebunan, pertambangan, dan industri lain. VOC terlibat dalam perdagangan budak secara besar-besaran, mendatangkan budak dari berbagai wilayah Nusantara dan Asia Tenggara. Yang ketiga, urbanisasi. VOC mendorong urbanisasi dengan membangun kota-kota baru dan memindahkan penduduk dari pedesaan ke kota. Hal ini menyebabkan perubahan struktur sosial di wilayah pedesaan dan perkotaan. Pengaruh terhadap budaya. 1. Akomodasi dan adopsi. Masyarakat Nusantara mengadopsi beberapa unsur budaya Belanda dalam kehidupan mereka, seperti bahasa, pakaian, dan agama. Hal ini terjadi melalui proses akomodasi di mana masyarakat menerima unsur budaya tanpa meninggalkan budaya mereka sendiri. Yang kedua, westernisasi. VOC membawa pengaruh westernisasi ke Nusantara yang terlibat dalam berbagai aspek seperti seni, musik, dan arsitektur. Yang ketiga, perlawanan budaya. Di sisi lain, masyarakat Nusantara melakukan perlawanan budaya ke VOC. Hal ini dilakukan dengan cara
mempertahankan tradisi dan adat istiadat mereka, serta menolak unsur budaya Belanda yang dianggap bertentangan dengan nilai-nilai. Materi terakhir, akhir dari dominasi VOC. Berikut penyebab VOC bangkrut yang dilansir dari berbagai sumber. Pertama adalah korupsi. Penyebab bangkrutan VOC disebabkan karena banyaknya korupsi dalam organisasi VOC yang dilakukan oleh petinggi dan para pegawainya. Selama beroperasi, para pegawainya berusaha untuk dapat menduduki jabatan tinggi demi kekayaan yang melimpah. Upah pegawai yang rendah juga memicu mereka untuk melakukan tindakan yang merugikan perusahaan. Oleh sebab itu, korupsi tidak dapat lagi dicegah. Dua, adanya persaingan rempah Nusantara. VOC melihat banyak sumber daya alam Indonesia yaitu rempah-rempah. Namun sejak abad ke-18, pesaing hadir dan menyebabkan Nusantara tidak lagi menjadi satu-satunya negara pemasok rempah. Hal tersebut memberikan dampak pada keuntungan perusahaan. Yang ketiga, persaingan kongsi dagang. Persaingan yang terjadi antara organisasi pedagang lain membuat posisi VOC terancam dan bangkrut. Persaingan kongsi dagang tersebut berasal dari Inggris yaitu The India Company dan Compagnie des Indes yang berasal dari Prancis. 4. Besarnya biaya perang. Selama melakukan upaya monopoli di tiap wilayah ganti kuasanya, VOC melakukan upaya intervensi politik. Hal ini menimbulkan pecahnya perlawanan dan perang antar kerajaan yang menolak untuk patuh kepada VOC. Yang kelima, utang. Biaya perang yang membengkak serta anggaran bagi pegawai menyebabkan VOC kesulitan membayar utang mereka. Terima kasih. Baik, cukup sekian hasil presentasi yang dapat kami paparkan. Selanjutnya kami membuka sesi tanya jawab di mana teman-teman dapat memberikan 5 pertanyaan kepada kami, dimulai dari 1, 2, 3. Perkenalkan, nama saya Ida Tumanggor, ingin menanya kepada Hilma. Pertanyaan yaitu, coba jelaskan lebih lanjut mengenai hak ekstrimasi yang dilakukan oleh VOC, serta bagaimana cara VOC melakukan pengendalian terhadap produksi dan menjaga rempah-rempah itu tetap tinggi. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Rangga Arya Desarata dari kelompok 1. Sebelumnya mau memberi pertanyaan kepada Angelina. Pertanyaannya berupa bagaimana mekanisme kontrol dan akuntabilitas terhadap FOC yang diterapkan oleh FOC. Lantas, bagaimana sistem monopoli FOC menciptakan ketergantungan antara FOC dan masyarakat feodal? Terima kasih. Nama saya Alia Dania dengan NIM 015. Saya ajukan pertanyaan kepada Intan. Pertanyaannya, siapa saja pesaing rempah di Nusantara selain VOC? Perkenalkan, nama saya Tara Alinsya Penting dengan NIM 23070637. Saya dari kelompok 5. Saya ingin bertanya kepada Tulus. Seperti yang tadi kan kalian bilang kan kalau VOC itu tujuannya untuk monopoli perdagangan rempah-rempah kan. Jadi aku mau nanya, coba jelaskan strategi apa yang digunakan VOC untuk mencapai tujuannya. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Brian Christopher Lumanraja dengan NIM 23070631. Ingin bertanya kepada Hilman. Pertanyaannya adalah, apakah kebangkrutan VOC disebabkan oleh faktor internal perusahaan atau juga oleh faktor eksternal seperti perubahan kondisi politik dan ekonomi global? Sekian, terima kasih. Oke, baik teman-teman, di sini kami akan mencoba menjawab pertanyaan yang telah memberikan. Dimulai dari saya sendiri yang ditanya oleh Rangga dengan pertanyaan bagaimana mekanisme kontrol dan akuntabilitas yang diterapkan VOC, lantas bagaimana sistem monopoli VOC menciptakan ketergantungan antara VOC dan masyarakat feodal.
ketergantungan antara VOC dan masyarakat feodal di wilayah-wilayah yang dikuasai oleh perusahaan ini. VOC mendapatkan hak monopoli dari pemerintah Belanda untuk melakukan perdagangan di wilayah Hindia Timur. Dalam sistem monopoli ini, VOC memiliki kekuasaan yang dominan dalam perdagangan rempah-rempah dan memiliki kontrol penuh terhadap produksi, distribusi, dan harga rempah-rempah. Ketergantungan antara VOC dan masyarakat feodal ini terjadi karena masyarakat feodal menjadi tergantung pada VOC sebagai satu-satunya pihak yang dapat membeli dan menjual rempah-rempah. Masyarakat feodal diwajibkan untuk menanam dan memajukan rempah-rempah sesuai dengan permintaan VOC. Mereka juga harus menjual rempah-rempah kepada VOC dengan harga yang ditentukan oleh perusahaan ini. Akibatnya masyarakat feodal menjadi tergantung pada VOC untuk kehidupan mereka. Mereka harus mematuhi aturan dan kebijakan VOC serta bekerja keras untuk memenuhi permintaan perusahaan ini. Ketergantungan ini menciptakan hubungan yang tidak seimbang antara VOC dan masyarakat feodal, di mana VOC memiliki kekuasaan dan kontrol yang lebih besar atas kehidupan dan ekonomi masyarakat. Apakah Anda puas? Selanjutnya akan dijawab oleh Baiklah, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Duita. Pertanyaannya, coba jelaskan lebih lanjut mengenai hak ekstirpasi yang dilakukan oleh VOC serta bagaimana cara VOC melakukan pengendalian terhadap produksi dan menjaga rempah-rempah itu tetap tinggi. Hak ekstirpasi itu adalah salah satu kebijakan VOC yang paling kejam. Kebijakan ini bertujuan menjaga monopoli VOC atas perdagangan rempah-rempah yang memaksimalkan keuntungan mereka. Tapi kebijakan ini membawa dampak yang sangat buruk bagi penduduk lokal, terutama di Maluku. Untuk cara VOC melakukan pengendalian terhadap produksi dan rempah-rempah ada 3 cara. Yang pertama, patroli laut. Itu VOC melakukan patroli laut untuk memastikan tidak ada perdagangan rempah-rempah ilegal yang dilakukan penduduk lokal. Yang kedua, penghancuran tanaman. Penghancuran tanaman ini dilakukan VOC secara berlebihan atau di luar kuota yang telah ditentukan. Yang ketiga, pembatasan penanaman. VOC membatasi jumlah tanaman rempah-rempah yang boleh ditanam oleh penduduk lokal. Bagaimana Pak Berita Abbas? Oke, baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Tiara Alamita Ginting. Jadi pertanyaannya yaitu menjelaskan strategi bisnis yang digunakan VOC untuk mencapai tujuannya, yaitu memonopoli perdagangan rempah-rempah di Indonesia. Jadi strategi yang dilakukan VOC adalah mereka melakukan aksi perdagangan yaitu dengan cara pemaksaan kontrak monopoli. VOC melakukan pemaksaan kontrak monopoli pada kerajaan-kerajaan Indonesia. Dengan paksaan tersebut, VOC dapat dengan leluasa membangun pusat perdagangan di wilayah kerajaan. Yang kedua yaitu membangun pusat perdagangan di berbagai daerah. Dengan cara tersebut, VOC juga mendirikan banyak pusat perdagangan dengan menyebarkannya di berbagai wilayah. Hal ini akan semakin mengembangkan praktek monopoli perdagangan yang mereka lakukan. Mereka juga melakukan kekerasan pada masyarakat pribumi agar praktek monopoli perdagangan semakin lancar. Mereka juga melakukan kekerasan kepada pribumi yang melakukan perlawanan, dan juga VOC memiliki militer lengkap dengan senjata yang membuat mereka berkuasa. Selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan dari Brian. Yang pertanyaannya adalah, apakah kebangkrutan VOC disebabkan oleh faktor internal perusahaan atau juga oleh faktor eksternal seperti perubahan kondisi politik dan ekonomi global? Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, kebangkrutan VOC itu sebagian besar disebabkan oleh faktor internal perusahaan itu sendiri, yang diantaranya yaitu korupsi yang marak terjadi pada internal karyawan dan para pejabat VOC. Yang kedua, disebabkan juga oleh manajemen perusahaan yang buruk. Hal ini terjadi karena Dewan 17 yang bertugas mengatur kebijakan VOC dinilai lalai dalam bekerja. Dan yang ketiga adalah biaya perang yang tinggi yang ditanggung oleh VOC, yang disebabkan oleh intervensi politik yang memicu kekurangan guna memonopoli perdagangan dan menguasai wilayah Nusantara. Selain beberapa faktor internal tersebut, ada juga faktor eksternal, yang diantaranya adalah pertama, munculnya kongsi dagang yang kuat dari negara Eropa lain seperti EEC dan Prancis CDI yang menandingi VOC dalam hal perdagangan rempah-rempah dan tekstil. Lalu perang Napoleon di Eropa tahun 1803 juga 1815 yang mengganggu dalam perdagangan VOC dan melemahkan kekuatan maritim Belanda.
Lanjut, berdirinya Republik Batak tahun 1795 yang menganut liberalisme dan perdagangan bebas yang bertentangan dengan sistem monopoli VOC. Dan terakhir, VOC dianggap tidak lagi menguntungkan bagi rakyat Belanda dan dianggap sebagai perusahaan yang korup dan otoriter. Gimana Pak? Selanjutnya, saya akan menjawab pertanyaan dari Adi. Tadi pertanyaannya, siapa saja pesaing rempah di Nusantara selain COC? Selain bagi beberapa pesaing rempah di Nusantara yaitu satu British East India Company, yaitu perusahaan daging India yang didirikan pada tahun 1600 dan fokus pada perdagangan rempah-rempah teh, kopi, dan barang mewah lainnya di Asia. Dua, Portugis East India Company, yaitu perusahaan dagang Portugis yang didirikan pada tahun 1628 dan fokus pada perdagangan rempah-rempah di Asia termasuk Indonesia. Ada tiga, French East India Company, yaitu perusahaan dagang Prancis yang didirikan pada tahun 1664 dan fokus pada perdagangan rempah-rempah di Asia termasuk Indonesia. Mana ya? Baiklah, dengan ini kami tutup hasil presentasi kami. Jika ada kesalahan kata atau kurangnya penjelasan dari kami memohon maaf. Terima kasih.